Belakangan kegiatan bersepeda keliling kota menjadi kegiatan olahraga yang banyak dilakukan masyarakat. Namun tak sedikit pesepeda yang mengabaikan aturan lalu lintas hingga mengakibatkan kecelakaan. Dan untuk mengelaborasinya telah bersama kami Kasat Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Argo Wiono. Selamat sore Pak Argo. Ya, selamat sore. Dan sudah bergabung juga Koordinator Jakarta Cycling Community, Aryo Pratomo. Selamat sore Mas Aryo. Selamat sore. Saya mau ke Mas Aryo terlebih dahulu. Mas Aryo, kemarin baru saja ada pesepeda yang terkena kecelakaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pelakunya begitu. Tapi saya mau tanya kepada Mas Aryo, berkaca dari beberapa kasus kecelakaan yang menimpa pesepeda, apakah memang data dari Jakarta Cycling Community ada peningkatan angka kecelakaan yang dialami pesepeda, Mas Aryo? Kalau spesifik riset mengenai data kecelakaan sih memang kita nggak pernah pantau mendetail ya. Tapi sejauh yang saya tahu aja kecelakaan sepeda itu memang ya ada ya walaupun tidak sering ya tapi ya ada aja. Oke. Setiap kali terjadilah gitu maksudnya. Oke, Pak Argo, kalau dari data di Telantas Polda Metro Jaya, penyebab kecelakaan yang menimpa para pesepeda ini terutama apa begitu, Pak Argo? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang penyebab kecelakaan, tentunya itu adalah salah satunya perilaku pengendara yang beresiko. Jadi perilaku ini tentunya juga dipengaruhi dengan berbagai faktor, baik pengendara sepeda sendiri maupun pengguna jalan lainnya, dalam hal ini adalah pengendara dan bermotor. Sehingga meskipun ada jalur khusus bagi pesepeda, kalau misalnya pengguna sepedanya sendiri juga tidak disiplin, tetap menggunakan jalur yang lain, itu tentunya dapat membahayakan dan berpotensi menjadi kecelakaan bagi pengguna sepeda sendiri maupun pengguna kendaraan bermotor lainnya. Oke Pak Argo, tapi memang ada peningkatan kasus kecelakaan yang menimpa pesepeda ya dari data di Telantas Polda Metro Jaya, Pak Argo? Ya baik, jadi memang ada, tapi memang secara umum kecelakaannya mungkin yang berakibat fatal sekali tidak terlalu besar ya. Memang ada beberapa seperti serempetan, ataupun mungkin pada saat ambil jalur ke arah jalur pesepeda itu dia bertuburkan dengan pesepeda. Oke, Mas Aryo, tadi Pak Argo sudah mengatakan bahwa jalur khusus pesepeda sudah dibuat begitu. Bagaimana tindakan para pengguna jalan, terutama pesepeda, ini akan menentukan keselamatan mereka sendiri. Tapi pada kenyataannya meskipun jalur sepeda ini sudah dibuat, tapi kita masih banyak melihat adanya para pesepeda road bike yang tidak menggunakan jalur sepeda. Kenapa, Mas Aryo? Sebenarnya sih ini jawabannya agak sedikit kompleks ya, karena kalau misalnya kita ngomongin spesifik untuk road bike gitu ya. Ini kan memang kecepatannya di atas 25 km per jam. Sedangkan jalur sepeda yang disiapkan itu kan batas maksimumnya adalah 25 km per jam kecepatannya. Dan olahraga road bike ini sendiri kita tuh goesnya dalam formasi peloton istilahnya atau group ride. Jadi kita dua jalur ya, dua gitu ke belakang. Di mana dengan formasi seperti itu, dengan kecepatan di atas 25 km per jam, kalau kita masuk ke dalam jalur yang sudah disediakan, itu justru menambah risiko kecelakaan buat kita, karena itu jalurnya lumayan sempit. Dan batasnya itu kan batas permanen ya, maksudnya dari ton gitu. Yang malah bisa lebih fatal lagi kalau misalnya kita masuk ke jalur itu. Tapi ya memang ini dilema. Kalau misalnya kita masuk ke dalam jalur sepeda, berarti kita harus menurunkan kecepatan sesuai dengan batas yang ditentukan di situ, dan kita tidak mungkin goesnya itu dalam konfigurasi dua-dua seperti yang saya sebutkan tadi sih. Oke, Pak Argo, ada dilema dari para pesepeda road bike yang terkait dengan kecepatan mereka yang bisa mengganggu keselamatan mungkin. Tapi di sisi lain banyak juga para pengguna jalan raya, baik kendaraan bermotor, kemudian para pejalan kaki yang kemudian juga mengeluhkan para pesepeda ini yang kemudian berkumpul di tengah jalan, menerobos lampu merah, tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Ini bagaimana solusinya dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Pak Argo? Jadi begini,
kalau kita lihat dengan adanya jalur pesepeda ini kan sebetulnya merupakan suatu fasilitas yang memang harus digunakan. Oke. Apabila memang di jalan ini belum ada fasilitas sepeda ini, tentunya di situ baru akan berbagi jalan antara pesepeda dengan pengguna kendaraan bermotor. Nah, pada saat sudah ada jalur ya tentunya itu harus dimanfaatkan dan digunakan. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi, sebetulnya kan peruntukan jalur sepeda ini, khususnya di kawasan ibu kota ini kan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin bekerja ya, jadi bike to work. Jadi Ya. kita memberikan sosialisasi ataupun edukasi bahwa pada saat hari kerja tentunya diharapkan masyarakat betul-betul disiplin menggunakan jalur pesepeda ini. Namun pada saat hari weekend misalnya di situ hari libur, nah kita masih berikan dispensasi, diskresi apabila karena terlalu banyaknya volume sepeda, kita menggunakan juga jalur yang kendaraan bermotor ya, itu mungkin kita masih bisa memberikan excuse ya. Tapi kalau misalnya dari hari Senin ke Kamis dan selama seminggu semua jalur digunakan, tentunya bagi pengguna kendaraan lain juga pasti akan keberatan karena memang dengan adanya jalur pesepeda ini diharapkan ya itulah jalur untuk pesepeda. Yang memang disebutkan dalam undang-undang memang kalau sudah ada jalur pesepeda yang digunakan adalah jalur pesepeda, bukan menggunakan lagi jalur kendaraan bermotor. Ya, timbullah wacana pada saat pesepeda tidak menggunakan jalur pesepeda dapat dikenakan tindakan atau sanksi baik administratif maupun denda. Oke, Pak Argo, tapi di jalanan kami juga sering melihat adanya pesepeda yang dikawal oleh forrider kepolisian begitu. Apakah kemudian bisa melewati jalanan mana saja atau bagaimana kemudian penertibannya nanti, Pak Argo? Jadi begini, ada beberapa hak-hak utama pengguna jalan. Jadi kita juga memberikan pengawalan sebetulnya tidak semuanya. Itu juga misalnya ada event, ada konvoy yang sangat banyak yang kira-kira berpotensi dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pengguna lain. Sehingga pada saat hubungan yang dilaksanakan pengawalan memang harus betul-betul selektif. Dan saat ini memang kita kurangi karena banyaknya image viral ataupun ada yang pro dan kontra. Kenapa kok sepeda mendapatkan perlakuan khusus, sehingga sekarang ini kebijakan dari pimpinan memang untuk sepeda ini kita lakukan pengawalan lagi. Lalu memang ada event tertentu yang sifatnya masanya banyak dan di situ ada berpotensi mengganggu atau keselamatan pengguna jalan lainnya. Baik, Mas Aryo dari Jakarta Cycling Community, apakah sudah mendengar rencana dari Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sanksi tilang kepada para pesepeda yang kemudian keluar dari jalurnya ataupun melanggar aturan lalu lintas? Tanggapannya seperti apa dari Jakarta Cycling Community, Mas Aryo? Ya, saya sih mendengar melalui sosmed, melalui media gitu ya, lewat internet, dari teman-teman juga. Ya, tanggapan kami sih sebenarnya kalau kita ngomongin masalah aturan, kalau memang itu diatur dalam undang-undang, dia mau bilang apa? Maksudnya kalau undang-undangnya berkata seperti itu, ya mau nggak mau kan kita harus ikutin ya. Cuman satu hal yang mungkin harus dicermati di sini, kalau misalnya kayak kami ditanya gitu ya, saya sangat setuju sekali dengan adanya jalur sepeda untuk komunitas bike to work, supaya mereka bisa bekerja menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Dan itu kan mungkin akan berlangsung sepanjang hari. Sedangkan komunitas road bike ini, kita menggunakan sepeda sebenarnya hanya untuk berolahraga, bukan untuk bekerja. Dan berolahraga itu sebenarnya hanya pagi hari saja dan kurang lebih cuma 1 jam. Jadi kalau misalnya memang komunitas road bike memang tidak diberikan izin untuk melintas di jalan Sudirman atau Tamrin di pagi hari selama 1 jam tersebut, ya mau tidak mau kita harus mencari jalur lain selain jalur tersebut. Rasanya begitu sih. Oke, Mas Aryo, harapannya dari para pesepeda ini seperti apa supaya kemudian bisa semuanya para pengguna jalan berjalan beriringan bersama-sama, tidak ada yang merasa dirugikan dan kalau bisa meminimalisasi angka kecelakaan. Harapannya dari para pesepeda seperti apa? Terakhir, Mas Aryo. Harapan saya sebenarnya cuma adanya pembagian waktu aja. Kalau misalnya memang komunitas road bike ini kita bisa berdiskusi dengan berbagai macam instansi dari kepolisian maupun dari Pemda DKI gitu ya. Harapan kita sebenarnya kita hanya ingin olahraga selama 1 jam di pagi hari. Jadi kalau misalnya memang diizinkan, kita goes itu dari jam 5 pagi sampai jam 7.30 lah paling lama. Lepas dari jam tersebut kita udah pasti ke dalam jalur sepeda permanen. Tapi di jam yang tadi saya sebutkan, karena itu jam olahraga kita, ya kita mungkin berharap masih dapat izin atau kelonggaran gitu ya untuk tidak memasuki jalur sepeda permanen. Seandainya
lewat dari jam yang sudah disepakati kita masih ada pengguna road bike yang masih jalan di luar jalur panen, ya mungkin itu bisa diberikan teguran, sanksi atau apalah bentuknya. Itu begitu. Tapi kan tentunya semua hanya request atau permintaan dan harapan gitu ya. Tentunya semuanya ini kan keputusan bukan di tangan kami, tapi ada di tangan pihak-pihak yang terkait gitu. Oke, Pak Argo, tadi sudah ada harapan dari pesepeda, dari pengguna road bike gitu, pesepeda road bike yang berharap bahwa para pemangku kebijakan, terutama mungkin kepolisian bisa menyarankan juga ataupun mengatur waktu bagi para pesepeda untuk bisa menggunakan jalur-jalur khusus begitu. Bagaimana kemudian dari Ditlantas Polda Metro Jaya akan mempertimbangkan waktu khusus ini, Pak Argo? Ya baik, jadi saya tegaskan bahwasanya wacana pemberian ini kan masih dalam bentuk wacana. Tapi yang sekarang dilakukan oleh Ditlantas Metro Jaya tentunya baru sebatas kegiatan preemptif dengan preventif. Preventifnya yaitu memberikan sosialisasi dan himbauan. Kemudian untuk preventifnya sendiri melakukan penjagaan. Dan untuk tindakan represif sendiri juga terbagi dua. Ada represif secara non-justisil dengan justisil. Non-justisilnya itu melalui teguran secara langsung. Dan kemudian untuk yang represif justisil baru melakukan tindakan pemberian sanksi tadi berupa tilang. Tapi untuk ke arah situ tentunya juga tidak akan melakukan dalam waktu dekat. Masih banyak kajian yang tadi disampaikan oleh Mas Aryo. Kita akan mengundang stakeholder. Kita akan melakukan forum group discussion dengan cycling community ataupun dengan dari jajaran ataupun stakeholder lainnya. Sampai dengan saat ini tentunya masih dalam bentuk preventif dan preventif. Demikian. Kita harapkan segera ada titik temu kebijakan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para stakeholders sehingga para pesepeda yang akan bersepeda menuju ke kantornya untuk bekerja ataupun para pesepeda yang ingin hanya berolahraga kemudian memiliki ataupun mendapatkan hak-haknya begitu dan meminimalisasi angka kecelakaan yang terjadi di jalanan begitu. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Mas Aryo Pratomo, Koordinator Jakarta Cycling Community, dan Kompol Argo Wiono, Kasat Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.